Menurut saya ini sesuai dengan tema kita bahwa kita perlu punya grit. Grit itu bukan hanya passion tapi juga jatuh bangun, keuletan, nyali, ketabahan dan kemudian kreativitas. Saya lahir dari pedesaan, tepatnya di Wonogiri gitu. Lalu kemudian saya pernah jadi salah satu senior vice president di SCTV, lalu GM di perusahaan Toshiba Internasional, Toshiba Jepang. Saya juga GM di perusahaan tekstil Indorama Sintetik. Lalu saya punya perusahaan bidang asuransi, pertambangan, dan saat ini ada masih banyak kegiatan termasuk ngajar dan banyak kegiatan. Pada prinsipnya ini sesuai dengan storytelling yang nanti kita akan coba sharing sama teman-teman. Mas Edwin dan teman-teman semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada Bu Ernita juga, ada teman-teman, ada Pak Bahrun, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kenapa saya tertarik untuk berbicara hari ini tentang grit, the power of patience and perseverance. Kemarin Prof. Renal berbicara masalah passion. Menjadi sebuah pertanyaan adalah, ketika ada orang yang punya talentnya bagus, tapi kenapa nggak sukses? Ya, kita bisa lihat beberapa audisi misalnya, dan ini saya sebagai success story, makanya saya bicara storytelling. Knowledge management yang akan kita coba bayangkan bahwa orang itu hanya belajar biasanya itu adalah eksplisitnya, ilmunya, kemudian teknik dasarnya, kemudian pelajaran dapat nilai A dan sebagainya. Tapi tasitnya tidak. Maka apabila ada kesamaan jalan cerita dan nama pelaku, maka hanya kebetulan belaka, Mas Edwin. Mas Ali. Jadi materi ini bukan dimaksud untuk menggurui siapapun, melainkan berbagi pengalaman sekaligus memberi inspirasi melalui skill dan upskill untuk kita semua. Saya pernah menjadi senior vice president di SCTV dan saya berharap bahwa bapak-bapak nggak usah masuk SCTV, setidaknya untuk acara booster gitu jangan ya. Jadi SCTV walaupun satu untuk semua. Nah, menjadi sebuah pertanyaan juga, apa yang cepat masuknya tapi lama hilangnya? Itu adalah komputer. Apa cepat masuknya tapi cepat juga hilangnya? Itu kalkulator, ya. Apa lambat masuknya tapi lama hilangnya? Itu kertas karbon. Kalau ditulis kan lama, dihapus pun juga bisa. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, apa yang lambat masuknya tapi hilangnya cepat? Kira-kira apa, Mas Alwin? Halo. Lambat hilangnya lambat. Enggak, cepat hilangnya tapi masuknya lambat gitu, lelet, lama banget. Jadi kayak anak sekolah itu kalau, aduh lambat masuknya, artinya itu kalau udah diterangin sampai 5 kali nggak masuk-masuk, tapi begitu masuk hilang lagi. Mungkin apa ya Pak? Yang oke, murid yang habis Waduh, UT, murid. murid habis UTS sama UAS itu ilmunya hilang semua. Kenapa hilang? Tidak berbekas karena berarti tidak ada passion maupun perseverance yang kemudian dia bisa dapatkan. Maka karena saya juga punya profesi ngajar, ini Mas kalau aku ngajar, saya S2 juga, saya ngajar di Trisakti maupun di UNS. Jadi saya ngajar itu saya bikin santai. Mereka punya punya jejaring, punya komunitas, bahkan kalau kita punya produk apapun mereka ikut Pak dan sebagainya. Ini juga gaya ngajar ya nyantai aja. Jadi pokoknya orang dibikin bagaimana yang disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebelum Mas Menteri. Ya, kita kasih dress code, hari ini dress code-nya apa, minggu depan dress code-nya apa dan sebagainya. Bahkan kalau perlu foto itu ya jangan kepalanya, kakinya lah kan kayak gitu ya. Ini saya juga memulai komunitas karena saya juga sering diundang oleh Freeport di Timika sana. Teman-teman kita dari Indonesia Timur, saya juga sudah sering ke Timika, nginep di beberapa perkampungan maupun juga nginep di hotel di Rimba, namanya Hotel Rimba juga ada. Lalu saya juga sering diminta sebagai pembicara oleh Lemhanas, ya itu yang tengah itu biar kelihatan tuh itu aku loh Mas Alwin itu aku bukan kayak gitu ya. Terlihat Lalu Pak, tegap badan itu Pak.
Ya, kemudian juga oleh Kemdikbud, Kemenristek Dikti sebelum gabung lagi, saya juga sering diminta, terutama untuk di keirjenan ya, keirjenan. Kalau gini Mas, kemarin Mas Alwin mengatakan bahwa peserta paling banyak adalah 2.500 gitu ya. Terus kemudian streaming berapa kayak gitu. Saya sudah pecah rekor Mas. Jadi pernah menjadi pembicara diikuti oleh 6.350 attendance Zoom dan 3.317 viewer streaming. Ya, kalah itu Luar kalau biasa gitu. itu. Itu kalah ya. Jadi ya maklum ya, nggak terkenal tapi sering jadi kayak gitu ya. Iya, nggak terkenal tapi sering. Jadi puncaknya kalau saya sebagai seorang pengajar, walaupun sebenarnya saya pengajar itu bukan sebagai pengajar dosen, tetapi karena saya adalah berangkat dari entrepreneur yang kemudian menemukan dunia saya, lalu kemudian dihargai oleh perguruan tinggi. Pada tanggal 16 Oktober kemarin, saya diajukan sebagai guru besar dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Guru besar tapi bukan dari dosen asli. Jadi saya karena sebagai seorang profesional, lalu sebagai pengurus Kadin, lalu kemudian saya juga dewasnya BPJS di DJSN, dan ada beberapa pekerjaan lain, saya hitung itu ada sekitar 15-an. Ya, dan itu semua tanggung jawab, termasuk barangkali nanti jadi konsultannya Deva, barangkali itu. Sampai di Amin, sini amin. perjalanannya Mas, sampai di sini dulu perjalanan, nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi. Silakan. Mantap. Iya. Ya Pak, kalau misalkan tema tentang grit tersendiri, Pak Apri kan tadi udah kasih bocoran gitu, bahwa semua ini disebabkan oleh grit, di mana di tengah jalan perjalanan hidupnya Pak Apri ini menemukan grit, pentingnya grit itu seperti apa? Bisa di-share sama kita nggak Pak, khusus tentang grit lagi? Oke. Sekarang khusus grit ya. Iya Pak. Oke. What is grit? What is grit important? Why is grit important? Kenapa grit itu penting? Grit itu apa? Lalu bagaimana kita mencoba untuk menggrowing grit itu dari dalam keluar dan dari dalam dari luar ke dalam. Menjadi sebuah pertanyaan begini, Mas. Ada talent dan ada performance. Ada talent, ada performance. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini sangat pop zaman dulu. Sangat pop banget. Acara ini. Disiarkan langsung dari Balai Sarbini at Plaza Semangat. Ya. 12 perjuangan, 12 harapan, 12 finalis dengan satu mimpi, menjadi Indonesian Idol. Ya betul, Indonesian Idol. Ya. Jadi pertanyaan adalah, ada yang menang dalam audisi dan kemudian dia dianggap berbakat, tapi kalah pamor. Sampai sekarang dia juga tidak terkenal, bahkan di rating-rating dia juga tidak ada, lalu kemudian malah hidupnya itu hancur-hancuran. Padahal dia itu punya passion, dia punya talent. Kita punya mahasiswa, punya karyawan, dan saya itu kalau dulu di Indorama itu karyawan kami itu sekitar 17.000, di Toshiba itu sekitar 4.000-an, SCTP memang cuma 1.500 tapi value-nya triliunan. Kita sudah mencapai 2T itu tahun 2002. Lalu kemudian di grup kami satu hari ya kira-kira harus nyari 1 miliar lah. Jadi kalau setahun ya 365-an lah kira-kira begitu. Ada juga yang gagal dalam audisi, tapi dalam keseharian mereka justru terkenal. Ada Simorangkir, lalu kemudian juga ada NG, dia tuh nggak menang pada waktu audisi. Nah, inilah yang namanya grit. Artinya bahwa orang yang sudah punya talent, tapi kenapa gagal, itu kemungkinan dia tidak punya nyali, dia tidak punya ketabahan, dia tidak punya kreativitas karena sudah merasa, loh saya ini kan ranking 10, saya ini kan Teva Top, sudah PK, kenapa harus begini dan sebagainya. Dan mari kita lihat, dalam grit itu kalau disingkat adalah guts, resiliency, inisiatif, dan tenacity. Dalam bahasa Indonesia yang paling gampang itu NKIK, ya, nyali. Jadi orang kalau mau sukses itu bukan hanya talentnya, tapi performanya kayak apa. Lalu itu disebut nyali dan ada ketahanan. Lalu ada inisiatif dan keuletan.
Ya, itu menjadi penting. Maka kalau kita lihat where do you see grit or lack thereof in action? Artinya begini. Ada kita kadang-kadang menemukan anak yang IP-nya tinggi, pembelajarannya bagus, itu baru talent. Ada low talent, ada high talent, ya. Tapi dia belum tentu perform. Maka grit itu menggabungkan antara performance dengan talent itu sendiri. Jadi performance yang tinggi, lalu talent tinggi, itulah yang disebut dengan star. Kalau talentnya tinggi tapi performanya rendah, itu masih talent gem, artinya masih menjadi batu yang harus dipoles, dan itulah perlu a grit. Tapi kalau seandainya kita punya performance bagus, walaupun tidak talent, karena harus belajar terus-menerus, lumayan dia akan menjadi solid performer. Artinya itu mengkilap, memang harus dipoles beneran, tapi dia tidak menjadi loss investment, kecuali yang sudah nerima low performance dan low talent. Jadi saat ini apabila Bapak dan Ibu memiliki perusahaan atau memiliki anak buah di bawah 100, Anda gunakan ini. Mana yang star, mana yang talent gem, mana solid performer, sorry, mungkin ada yang deadwood, kayu mati, dan talent risk. Ini paling bermasalah itu. Tunggakan fitnah di belakang dan sebagainya. Tapi kalau karyawan Anda di atas 100, ada 200-an, Anda menggunakan human asset value-nya itu jadi 9. Ada low, ada medium, ada high. Jadi performance high dan potential high atau yang disebut high P dan high PO itu adalah consistent star. Itu yang kita cari. Itu bisa dilatih dengan mentoring, delegate responsibility. Kalau misalnya dia di medium performer, tetapi dia juga medium potensial, itu namanya future star dan sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan, kadang-kadang kita hanya cari talent, hanya kadang-kadang kita nyari mereka yang potensial, tapi tidak perform, kan kayak gitu. Nah, kalau kita punya yang potensialnya tinggi tapi low performance, itu namanya raw diamond. Itu artinya harus lagi-lagi di develop. Sekolah SMK itu adalah carilah raw diamond atau minimal adalah high potential, tapi jangan talent risk, jangan inconsistent player, minimal kalau menurut saya adalah di medium. Ya, sehingga nanti kami sebagai iduka, mana yang key player, itu tinggal kita develop, kita coach. Tapi kalau misalnya talent risk, bad hire Pak. Jadi sorry bro, itu mesti harus dipromosikan dulu. Maksudnya dipromosingkirkan, maksud saya kan kayak gitu. Dibina kan kayak gitu ya. Bina yang beneran, bukan dibinasakan. Jadi dari segi talent dan performance itu adalah bagian daripada grit. Ya. Nah, kemarin kita bicara tentang best practice versus next practice. Apakah ilmu-ilmu yang kita pakai yang past, present, dan next, ya, jadi future. Kalau kita bicara past, ya, kita bicara past, apakah masih relevan dengan ide kita? Maka kemudian belajarlah yang best practice itu dengan belajar. Tapi trialnya menjadi penting. Kadang-kadang ada lekukan yang di bawah ini untuk menuju next practice, meninggalkan pesaing-pesaing kita. Paling gampang. Saya percaya ada yang bisa dikorek dari. Nah, ini adalah merupakan next practice, di mana kebanyakan di antara kita tidak suka kalau kita itu dimarah-marahin, bukan karena apa? Kita maunya itu menjadi talent saja, tetapi tidak perform. Nah, perform itu kadang-kadang juga harus dikasih cekokan, harus dikasih jamu, harus dikasih doping, dan sebagainya. Dan Juna itu adalah contoh ketika kita bicara next practice berdasarkan dengan growth mindset-nya. Mari kita lihat. Saya percaya ada yang bisa dikorek dari dalam diri kamu asal kamu dengar dulu. Jangan bikin saya menyesal kasih kamu apron ini. Oke? Cook. Masak yang benar. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Don't thank me. Di dalam MasterChef, tidak ada Juna, tidak ada MasterChef. Artinya, teman-teman, Anda harus memiliki karakter yang ulet, karakter yang memiliki nyali yang luar biasa, kemudian resiliensinya, jadi daya tahan banting, lalu kemudian drama dan sebagainya, itu tidak masalah. Karena seperti kalau Anda lihat juga di American Got Talent,
Siapa yang menjadi talent di situ is creator culture of greed? Itu Simon Cowell. Jadi kalau misalnya dia tidak ada, ini apa? Enggak ada ini ya. Dan rata-rata di antara kita tidak tegaan kalau lihat anak itu harus dibikin rada-rada ulet dulu dan tahan banting dan sebagainya. Ini menjadi penting. Jadi greed itu adalah daya tahan banting, keuletan, not only about passion, tapi ini adalah merupakan keuletan dan kemudian bagaimana satu contoh Angela Duckworth itu sudah meneliti ada beberapa calon kadet atau calon akademi militer di Amerika yang luar biasa seleksinya. Mereka yang dari masuk itu dengan nilai bagus itu malah bertumbangan. Tapi yang nilainya sedang-sedang itu malah dia jadi karena itu ditempa oleh keadaan. Mungkin kalau bukan karena saya lahir dari Jawa Tengah, mungkin saya tidak seperti ini. Kalau saya lagi di Jakarta, enak-enak aja lah begitu lahir sudah di metropolitan. Tapi justru karena kita punya effort dari kekurangan itu akan menjadi kekuatan, dari kesalahan itu akan menjadi sebuah proses pembenaran. Jadi ini bicara mindset seperti itu. Mas Alwin, saya akan cerita sedikit tentang apakah yang disebut dengan growth mindset antara next practice dan best practice. Kalau kita bicara best practice, ya, telepon itu perlu waktu 75 tahun untuk mendapatkan customer 100 juta. Lalu web perlu 7 tahun. Facebook perlu 4 tahun. Instagram perlu 2 tahun. Pokemon Go, Mas, cuman sebulan. Ya. Kan kita bicara next practice. Karena apa? Kita udah tahu jalannya, kan kayak gitu. Kita udah tahu jalannya. Lalu kemudian Anda lihat, ini tahun 94, view kedua. Handphone itu cuma 3, Motorola, Nokia, NEC. Ya, ada Motorola, Nokia, dan NEC. Lalu tahun 97, itu sudah lebih banyak lagi. Ada Motorola, Nokia, Ericsson, Panasonic, Alcatel, Samsung. Pasarnya juga semakin naik. Lalu tahun 2000, best selling phone Q2, itu Nokia sudah 129 juta. Lalu Motorola 59, Ericsson, Siemens, Samsung, dan Panasonic. Ya, itu marketnya seperti itu. Dan kemudian tahun 2000-an itu kemudian ada pergabungan antara Sony dan Ericsson, namanya Sony Ericsson. Akhirnya apa? Tumbang juga. Nah, Nokia masih 450 tahun 2007, ya, Sony Ericsson. Lalu Motorola, Samsung, dan sebagainya. Siemens sudah mulai di bawah. Dan mari kita lihat tahun 2007. Ketika Nokia 450 juta pelanggan, hampir 1,5 miliar, tahun 2013 sudah almarhum, Mas. Ya. Samsung yang naik. Microsoft ada di situ. Apple, LG, Lenovo, dan sebagainya. Mulailah muncul ada Huawei, itu produk Cina. Ya. Jadi kita harus melihat sesuatu perubahan-perubahan itu dari best practice menuju next practice, karena pasti ada gridnya. Loh, gua kan sudah paling ranking tinggi, gua talent dan sebagainya. Oh enggak, itu perlu diuji dengan situasi di lapangan. Dan sekarang ini tahun 2019, Mas, kalau kita lihat Samsung sudah mulai digerogoti oleh Huawei, oleh Xiaomi, oleh Oppo, Vivo, dan sebagainya. Jadi kita melihat situasi ini, Cina sudah mulai ngeroyok. Kemudian Apple-nya juga berada di tengah-tengah karena dia punya lompatan teknologi. Ya, jadi kalau ibu bapak yang misalnya Anda harus peduli kepada keluarga, itu minimal Anda itu harus care. Yang satu itu adalah Anda harus sering berikan keluarga itu Oppo, biar itu kalau misalnya kalau itu biar lebih peduli. Setidaknya kalau memang tidak bisa ke skincare, ya dengan Oppo itu semuanya difoto kan lebih cakep, melebihi dari bentuk aslinya, kan kayak gitu. Itu skincare. Care yang kedua adalah rekening care. Jadi harus lebih peduli terhadap rekening. Yang ketiga adalah holiday care. Harus banyak libur karena jangan lupa bahagia. Katanya begitu, Mas Alvin. Siap. Nah, kemudian saya terusin ya. Jadi itu kalau kita berbicara pada persoalan sebagai karyawan. Lalu how start the business? Bagaimana kalau seandainya Anda mau memulai bisnis, mau berbicara berbisnis? Yang pertama adalah season your life. Sebenarnya Anda ini lagi musim apa nih? Lagi lulus, kalau lagi lulus,
Ya, Anda belajar dulu, magang sana, magang sini, ibarat kayak iduka nggak masalah itu, season your life. Tapi kalau udah punya anak 2, lalu kemudian sudah umur 30-an, Anda nggak bisa season your life. Karena apa? Anda nggak bisa jadi backpacker. Anda harus mulai memutuskan, aku mau jadi spesialis atau aku mau jadi generalis. Oke, itu satu. Yang kedua, bagaimana financial condition Anda? Ya, duitnya cukup nggak? Apakah ini banyak pinjaman? Berapa proporsinya dan sebagainya? Bahasa yang paling gampang sebenarnya gini, kalau kita bicara condition, financial condition, saya harus mencapai 1 miliar pertama omset saya itu tahun berapa? Itu penting. Baru itu yang terakhir adalah way of life. Ya, sebenarnya kenapa harus berwirausaha? Kalau tidak berwirausaha nggak masalah. Anda sebagai guru dengan financial condition yang lumayan, termasuk tunjangan kinerja atau tunjangan sertifikasi, season your life. Karena anaknya udah 4, gede-gede, perlu biaya. Nggak harus jadi wira swasta, tapi memiliki mental wira swasta, begitu dapat duit minimal 3 hal. Kapan Anda lakukan purchasing, kapan Anda lakukan saving, dan kapan Anda lakukan invest. Nah, how to start a business at I'm still working. Kalau saya masih bekerja, Anda bisa generalis. Artinya saya di atas, saya bisa kerja macam-macam, ya, dengan background saya misalnya lulusan S1 Teknik Industri, tapi saya bisa mengerjakan sesuatu, macam-macam generalis. Tapi Anda juga mulai masuk ke dalam seperti T, ya, masuk kemudian spesialis. Ibaratnya kalau belum pekerjaan itu Anda yang pegang, bos Anda tidak terlalu yakin itu sebagai seorang spesialis. Nah, itu namanya T-shape dan M-shape. Nanti kita akan terangkan secara diskusi. Jadi ada spesialis, ada generalis, ada satu lagi adalah versatilis, itu apa dan sebagainya. Nah, kalau Anda memang mulai berbisnis, Anda harus mulai move on, ya, dari off ke on. Move on itu dari off ke on. Dengan cara apa? Yang pertama adalah tentukan visi dan on. Berarti visionnya. Jadi Anda punya peta jalan. 40 tahun saya harus jadi pengusaha. Nah, itu yang saya lakukan. Saya 40 tahun saya harus haji. Alhamdulillah. Sama Bu Haji loh ya. Bukan sendirian nih. Haji umur 40. 47 saya harus sudah berwirausaha selambat-lambatnya. Alhamdulillah. Jadi 47 saya sudah punya perusahaan. Tadinya karir saya sudah CEO, chairman, pengusaha dan sebagainya. Tapi saya harus punya sendiri, karena itu bisa saya wariskan. Lalu yang kedua, on yang lain adalah create. Makanya disebut dengan creation. Kemudian yang terakhir nggak salah, itu action. Itu adalah bagian daripada grit, itu adalah ada vision, ada creation, dan ada action. Nah, the grit scale, how gritty are you, itu sebenarnya bisa dinilai. Ketabahan seseorang itu bisa dinilai. Ya, waktunya tidak cukup. Ini ada nilainya. Skor Anda berapa, dan ketabahan itu ternyata bisa naik turun. Ya, misalnya gini. Pada suatu ketika Anda reuni. Mas Alwin, gimana kabarnya Mas? Baik Pak. Gimana sudah lulus? Alhamdulillah. Gimana? Jadi nggak Anda sama si itu? Pasangan Anda gimana? Itulah Pak masalahnya. Oh, berarti Anda lagi ada problem. Itulah masalahnya. Itu udah gampang. Tinggal nanti kita lihat Anda ini lagi di passion atau lagi di perseverance-nya, kan kayak gitu. Saya kasih contoh teman-teman dan Bapak dan Ibu. Ada 3 orang yang punya roadmap dengan memasuki tangga grid. Katakanlah yang namanya Raffi Ahmad itu pengen mengatur duitnya atau asetnya orang kaya. Dia pengen bergaji tinggi. Lalu ada dream yang kedua adalah Arif Moah. Dia punya dreamnya adalah kipas-kipas uang setiap hari biar kaya raya. Ada anak muda yang ketiga yang namanya Afgan Saroso. Itu pengen dikelilingi wanita cantik. Dia biar terkenal dan fun dan sebagainya. Nah, ini akan memasuki tangga grid yang macam-macam. Yang pertama, bagaimana Raffi Ahmad pengen mengatur duitnya orang kaya, asetnya orang kaya, seperti manajer investasi yang sekarang lagi banyak lagi booming lah. Yang pertama, dia ngatur mobilnya orang kaya dulu, jadi juru parkir. Kayak gitu. Ini kan juga ngatur kan. Tapi dia bisa naik pada tangga yang kedua, ngatur menjadi marshal. Itu adalah pengatur untuk parkir pesawat. Rata-rata
Apindo mencatat Marshall itu gajinya antara 25 sampai 30 juta. Lumayan untuk Marshall. Cukup sampai di situ. Berarti Raffi Ahmad masuk di 2 grid, di 2 tangga untuk menuju kepada ketabahan dia. Lalu bagaimana dengan Ariel Moah yang kipas-kipas uang setiap hari pengen kaya raya? Ya. Tangga pertama dia adalah jualan sate dulu, karena namanya kipas-kipas kan kayak gitu kan. Dapat duit, kipas-kipas, dapat duit. Itu tangga pertama. Tangga kedua, dia jualannya di luar negeri. Ada seorang pria yang jualan sate di Swiss. Saya sudah pernah ketemu ya. Itu tangga kedua, ekspor lah bahasanya kayak gitu. Tangga ketiga, dia jualan bukan langsung, tapi melalui mobil atau kemudian dengan armada. Itu tangga yang ketiga. Tangga keempat, teh sate. Nah, Mas Alwin sudah pernah masak teh sate, makan teh sate. Ini tangga Nunggu keempat. undangan Pak Pri ini sebenarnya. Ya, wis tak undang, wis Mas Reneo, tak undang. Teh sate itu kalau Anda satu tusuk aja udah 25.000 dan teh sate di seluruh Indonesia banyak dan luar biasa. Itu di tangga keempat. Ya, itu tangga keempat suksesnya sudah sampai di situ. Lalu bagaimana dengan Dream Afgan Saroso, Mas? MD Kli wanita cantik, pengen terkenal dan fun dan kayak gitu. Tangga pertamanya gini, Mas. Jualan sayur dulu. Kan dikelilingi ada Krisdayanti, ada Dewi Persik, itu kan dikelilingi ibu-ibu cantik. Kalau jualan sayur, itu tangga pertama. Nggak masalah, nggak usah minder. Tangga kedua adalah sudah mulai pakai motor. Ya. Tangga ketiga, dia sudah mulai pakai mobil. Honda Brio dipakai untuk jualan sayur. Itu tangga ketiga. Tangga keempat, sudah mulai memberdayakan orang lain dengan memiliki kendaraan yang keren dan unik. Dan yang terakhir, tangga kelima, dia sudah jualan dengan aplikasi belanja sayur online. Luar biasa. Jadi masing-masing memiliki step, grid, ketabahan, nyali untuk sampai di mana stop. Ada yang stop cukup sebagai, udahlah aku sebagai karyawan aja, nggak masalah kan. Tapi ada yang bisa jadi entrepreneur, kemudian jual sistem dan sebagainya. Akhirnya ada juga yang ini online dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau kita bicara best practice dan next practice, Anda nggak perlu memiliki semuanya. Uber itu tidak memiliki vehicle. YouTube dan Facebook, no content. Alibaba, no inventory. Airbnb, the world largest accommodation provider, owns no real estate. Ini kita menarik bahwa best practice sudah lewat lah. Kalau Anda ngikutin yang memiliki kendaraan misalnya kayak model taksi sekarang pada wassalamualaikum, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi what are some ways you can facilitate of culture of greed? Thomas Alva Edison memegang rekor gagal paling banyak di dunia. Sebelum sukses menemukan bola lampu. Mengalami kegagalan sampai ratusan kali justru membuatnya makin optimis. Ucapan yang paling terkenal adalah, aku tidak gagal. Aku hanya menempuh 10.000 jalan yang tidak berjalan dengan baik. Artinya itu adalah next practice dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita melemahkan pola pikir anak kita dengan mengatakan Anda punya bakat alami, saya suka itu. Salah kalau saya belajar malah nggak gitu. Anda seorang pembelajar, saya suka itu. Beda, dilos-los, dimanjakan itu dengan dicambuk berbeda. Ya, setidaknya Anda sudah mencoba, mungkin belum nasib Anda. Itu salah menurut saya. Yang benar, itu tidak memberi hasil. Mari kita bicara tentang pendekatan Anda dan apa yang mungkin memberi hasil yang lebih baik. Atau ya kemudian, good job, kerja bagus, Anda sangat berbakat. Itu melemahkan menurut kami. Karena yang penting, kerja bagus. Anda bahkan bisa lebih baik dari ini. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu growing greed from the outside in, caranya seperti apa? Kalau dari luar dibawa ke dalam, pengaruh dari luar dibawa ke dalam itu salah satunya. Anda bisa menggunakan insight setting, misalnya kita bicara musiman. Ya, musiman nggak masalah, jualan dalam musiman. Misalnya kalau sekarang lagi lebaran, jualan baju, tas tengkel. Tadi bicara ya, teh subruk, teh tawar, THR yang paling menarik. Ya, inside personal outfit itu babak pertama. Babak kedua, Anda juga bisa jualan dong.
tanaman hias misalnya. Monstera Sekarang lagi adansoni ngomong janda yang di bolong kalangan dan penggemar nggak tanaman hias masalah, dikenal karena dengan itu nama adalah janda seasonal bolong orchid, sedang sangat gitu. populer. Tetapi Anda harus Tanaman merambat gritnya yang harus termasuk kuat, dalam famili harus Arachea punya atau aroids mencintai ini barang itu bisa sendiri. terjual hingga ratusan juta rupiah. Oke, intinya case as the king. Tapi hati-hati investasi bodong. Betapapun grit itu step pertama harus jadi duit. Setelah itu duit itu harus beternak jadi apa, ya? Lalu hidup itu nggak boleh sederhana. Masih ada embun pagi, ada sambal lero, murah meriah, pagi sore takanan jual sati bundo, rumah makan Padang bro. Hidup itu harus hebat, luas, kuat, besar dan bermanfaat. Yang sederhana itu adalah sikapnya, ya. Jadi terima kasih banyak SMK bisa, SMK hebat. Saya temannya Pak Wikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan buat moderator. Saya bersyukur di 4 culture perusahaan. Pertama, kalau yang tidak saya tulis di situ, saya itu berada di grupnya perusahaan Eropa, yaitu SKF Bearing. SKF Bearing itu perusahaan dari Swedia. Lalu setelah itu saya berada di kultur India, yaitu Indorama Sintetik. Lalu kemudian di Jepang itu perusahaan Toshiba, lalu terakhir konglomerasi. Di grupnya Pak Sutwi Katmono itu saya pernah di SCTV, lalu kemudian di grupnya rumah sakit, lalu Indika dan sebagainya. Dari hal yang saya lakukan, kita disebut talent itu sudah selesai ketika masuk pada waktu hari pertama. Enough with status Anda sebagai talent, ya. Yang dituntut oleh perusahaan ketika kita disebut talent adalah performance, ya. Ujung-ujungnya walaupun Anda sudah disebut talent itu hanya dalam rangka attracting sampai di hari pertama ketika Anda join. Tapi hari pertama join sampai kemudian hari terakhir Anda nanti resign atau kemudian mendapat penawaran pekerjaan baru, itu adalah performance. Artinya apa? Sebagai seorang kepala sekolah, Anda sudah harus tahu talent itu adalah sejak pertama kali, bahkan sebelum staf Anda itu menjadi tim Anda. Tapi hari pertama ketika Anda mengembangkan dia punya talent, itu tidak ada yang lebih penting daripada talent, adalah performance-nya. Jadi kinerja, kalau bahasa Pak Wikan adalah outcome. Dengan cara apapun silahkan, yang penting sesuai dengan etika. Tapi outcome. Contoh yang paling menarik. Pada waktu saya resign dari grupnya Pak Sutwi Katmono, waktu itu saya sudah di level managing director membawa sekian puluh perusahaan karena Pak Sutwi punya banyak. Lalu suatu ketika dia tawarin saya, kamu jangan keluar, kamu akan saya angkat nanti sebagai presiden direktur grup ini dengan imbalannya seperti ini. Pak nyuwun sewu enggak? Saya mohon maaf, bukan itu yang saya kejar. Saya ingin mencoba yang saya punya kemampuan, yang saya benar-benar saya kuat, dan itu bisa saya tularkan dan bisa saya wariskan kepada anak saya. Kata-kata saya bisa wariskan atau legacy, itu meluluhkan hatinya Pak Sutwi Katmono, enggak apa-apa. Bahkan saya dikasih bisnis sama Pak Sutwi Katmono almarhum itu ketika saya membuat sebuah perusahaan. Artinya apa? Seorang leader, dia harus memiliki legacy, memiliki sesuatu yang dipertahankan sekaligus dilestarikan. Itu salah duanya. Dan yang ketiga, tentu apa yang disampaikan adalah adaptability itu penting, ya. Tetapi kita juga berbicara antara best practice dan next practice. Selalu harus ada terobosan. Dan 60 SMK yang akan terpilih dengan kerjasama Iduka, tentu bukan persoalan kamu sudah bisa bikin apa, bukan. Habis ini kita akan bikin apa, itu yang terpenting.